Salam Aquaris. Diskusi singkat harian untuk hobi akuatik kita akan kita mulai ya. Seperti biasa, kita langsung aja ya lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Dari Darmawan. Dicampur dengan media biologis apakah aman? Nah, ini nanyanya di video tentang buffer pH ya. Oke. Mungkin maksudnya buffer pH kalau dicampur gitu dengan media biologis ya, apakah aman ya, Darmawan ya, begitu kan maksudnya ya? Oke, ya tentu saja aman. Buffer pH kan ada juga tuh yang berupa kayak karang jahe ya, itu kan juga dipakai sebagai media bio gitu, jadi otomatis ya dia malah sebagai buffer pH sekaligus jadi biomedia gitu ya, jadi aman-aman aja ya. Oke ya. Oke, lanjut ya. Dari Arcirak. Arcirak. Oke. Maaf kalau PS Bio termasuk yang mana? Ini nanyanya di video yang tentang beda bakteri starter dengan E4. Aduh, maaf ya. Jadi di video yang beda bakteri starter dengan E4 atau probiotik ya. Oke, Arcirak ya. PS Bio itu singkatan dari fotosintetik bakteria gitu, yang isinya tuh adalah bakteri fotosintesis ya, anaerob ya, bukan aerob. Jadi bukan berisi nitrosomonas maupun nitrobakter ya. Jadi PS Bio ini termasuk dalam golongan bakteri probiotik, bukan bakteri starter nitrifikasi ya. Oke ya, lanjut lagi ya. Ini tumben nih, singkat-singkat nih. Oke, selanjutnya ke penasaran ya. Siapa nih yang penasaran? Saya mah kagak. Oke, Koh tolong dong bahas tentang cacing planaria, penyebab dan cara membasminya. Karena sudah 2 kali akuarium saya terserang planaria ini. Terima kasih Koh. Kan udah pernah ya, makanya penasaran sih ya. Itu udah pernah gitu, itu makanya dibikin ya cover thumbnail video ini sengaja dibikininnya kayak gitu ya, ada ditulisin gitu topiknya, jadi mudah cari pembahasan yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi gitu. Nanti bisa dilihat di situ ya, entah ditanya jawab yang keberapa, kalau nggak salah yang ke-9 apa ke-8 gitu. Ada kok tulisannya gitu, planaria gitu ya. Nanti dilihat di situ aja ya. Oke. Nih makanya tadi saya bilang tumben nih, singkat-singkat nih. Lanjut lagi ya, kita ke Suya. Oke. Video urutan biomedika kok nggak ada kok? Udah dihapus kah? Ya, itu dihapus saja ya. Mulai jadi bahan pertanyaan masalahnya. Apakah benar urutannya, apakah SSA-nya benar, dan lain-lain gitu. Argumentasinya begini-begitulah. Sejak awal saya selalu ingatkan gitu, bahwa sharing informasi dari saya ini nggak mutlak benar gitu ya, dan harus diikuti, enggak gitu. Saya akan menghormati perbedaan pendapat ya dari semua orang. Kalau berbeda ya nggak apa-apa. Memang saya nggak maksa gitu untuk ikut sharing yang saya sharing itu infonya gitu. Tapi kalau malah videonya jadi bahan untuk yang bertentangan ya mendingan ya dihapus saja. Jadi kan nggak ada bahan lagi buat dipertentangkan gitu ya. Masih banyak bahan-bahan lain yang sebenarnya kita juga belum kita jelaskan ya, daripada membahas tanpa ujung tentang apa yang udah pernah dijelaskan gitu. Jadi Suya nanti cari aja referensi videonya di tempat lain ya. Mungkin ada juga yang bikin kayak saya gitu ya. Saya punya udah dibuang soalnya ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya ke Joshua. Kok cara pemberian casut ya, cacing sutra untuk akuarium koki sebaiknya bagaimana? Idealnya berapa kali seminggu kok? Dan seberapa banyak?
pemberian cacing sutra ya untuk ikan koki ini ya. Ini berbeda nih ya Joshua ya antara pemelihara ikan koki di rumah ya, atau kita sebut saja dengan penghobi ya. Ini berbeda dengan breeder gitu. Kalau breeder tuh casut tuh penting diberikan buat pembesaran ya, di bawah 5 cm lah misalnya gitu. Tiap hari dikasih makan cacing sutra gitu. Nanti kalau ikan kokinya udah makin gede ya, makin banyak tuh porsi cacing sutranya yang dikasih gitu ke si ikannya. Nah, kalau breeder tuh gitu ya. Tapi kalau kita penghobi ya, yang cuman piara ikan koki di rumah, itu malah terbalik ya. Karena kita harus memandang dari sisi amannya gitu. Kan kita miara ikan maunya lama ya. Mana mau sih kita beli ikan gitu, baru beli nggak lama udah mati, sakit gitu ya. Terus mesti beli lagi gitu. Kalau breeder kan nggak begitu ya. Ikannya tuh sama dia kan cuman sebentaran gitu. Asal udah gede, ada harga ya bisa laku, kejual ya jual gitu ya. Jadi kalau penghobi itu beda ya. Nah, sebaiknya kita hanya berikan pada saat ikan kokinya masih kecil gitu ya. Jadi misalnya Joshua nih beli ikan koki yang masih kecil-kecil gitu, masih di bawah 5 cm lah gitu ya. Nah, kalau mau cepat gede, kasih cacing sutranya lebih sering. Tiap hari misalnya itu boleh ya. Nggak apa-apa. Idealnya ikan koki di bawah 5 cm gitu paling banyak cuman boleh makan cacing sutra tuh setengah sendok teh lah ya tiap ekor gitu. Jadi pakai pinset gitu, pakai pinset dijumput gitu ya, dijumput gitu. Nanti taruh deh di sendok teh gitu ya. Nah, porsinya tuh setengah sendok aja gitu. Udah kasih gitu. Cuma apa Joshua bisa bagi rata gitu kan kasih makannya? Kalau ikannya dikit kan masih gampang ya. Nah, kalau ikannya rame jadi beli aja tuh basket cacing sutra gitu kan ada kan. Nah, atau mangkok juga bisa gitu. Tinggal hitung aja jumlah ikannya. Jumlah ikannya ada berapa dikalikan yang setengah sendok teh tadi. Ada 5 ya udah 1 2 3 4 5 pokoknya setengah sendok teh masing-masing. Udah kasih gitu beres ya. Nah, nanti kalau ikannya udah gede, udah lewat dari 5 cm lah ya. Nah, itu mulai dikurangi yang kasih cacing sutranya. Jadi casutnya tuh sifatnya di sini hanya selingan ya. Nanti lebih kita kasih ke pelet sih ikan kokinya ya. Nah, kasih casutnya tuh mulai dikurang-kurangin misalnya dari seminggu 3 kali, terus 2 kali gitu sampai akhirnya ya paling seminggu sekali lah ya. Porsinya ya porsinya sama aja sih, setengah sendok teh deh buat 1 ekor ikan tuh udah cukup ya. Cuma periode pemberiannya dibuat lebih jarang aja. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut ke Aci. Oh, halo Aci. Udah lama ya nggak muncul nih. Gimana kabar? Sehat selalu ya di sana ya. Oke, nanya apa nih? Yuk, coba lihat ya. Kok kultur EM4 yang terbaik menggunakan apa selain molase? Saya menggunakan EM4 2,5 liter. Molase 8 liter. Waduh. Dedak 4 kilo. Ini mau bikin biang apa? Vitamin B 300 gram. Dan susu UHT skim cair 1 kotak. Dan air tambak 200 liter. Apakah sudah tepat komposisinya? Dan apakah bisa hasil kultur saya simpan untuk dijadikan biangnya lagi untuk kultur? Atau harus menggunakan M4 yang baru lagi? Terima kasih kok. Oke, ini karena saya pakai notebook, saya buka kalkulator aja ya di sebelah. Saya punya webcam ya, jadi saya bisa hitung-hitungan. Oke Aci, ini kan skala kultur M4-nya gede nih ya, skalanya ya. Kan buat tambak nih masalahnya. Jadi kalau udah segitu sih saya bilang mendingan tanggung dijadiin biang aja ya. Tadi kan ada disebut vitamin B lah. Itu suplemen sih sebenarnya, nggak perlu pakai vitamin B nggak apa-apa ya. Sifatnya tambahan doang sih gitu ya. Jadi suplemen gitu. Nggak pakai juga nggak apa-apa.
Soalnya tuh gabungan dari tadi apa tuh molase ya, dedak, susu UHT cair tadi udah merupakan sumber nutrisi yang lebih dari cukup nih buat kultur si mikroorganismenya ya. Karena sebenarnya kalau mau kultur E4 ya, kalau cuman mau diperbanyak doang gitu, itu pakai molase aja udah cukup sih, Aci. Jadi cukup E4 nih ya, molase sama air tambak aja tuh udah cukup gitu. Tapi kalau tadi Aci misalnya ada keinginan buat jadi biang gitu ya, terus apakah kombinasinya Aci tadi udah bagus apa belum ya? Kita hitung aja ya. Nih saya udah buka ini nih, udah buka kalkulator. Jadi kita balik aja ke formula baku. Formulanya kan kalau untuk kultur E4 yang bagus itu kan CN rasio ya. CN rasionya itu 30:1 ya. Karbonnya 30, nitrogennya 1 gitu ya. CN rasionya 30:1. Kita hitung aja dulu nih ya. Tadi itu apa tuh ya? Saya scroll dulu bentar. Oke, E4-nya 2,5 liter ya. Kalau E4 kan udah pasti kita anggap CN rasionya udah tepat lah ya, udah 30:1 gitu. Jadi E4 nih nggak bisa dihitung, nggak usah dihitung gitu ya. Jadi kita hitung bahan-bahan yang lainnya aja. Kombinasinya udah 30:1 belum gitu ya. Oke, kita langsung yang bahan kedua ya. Bentar, scroll lagi ya. Molase 8 liter. Molase itu CN rasionya tuh sekitar 4:1 ya, atau 5:1. Jadi kalau kita mau fair, kita ambil angka tengahnya ya. 4 sama 5 ya 4,5 gitu. Jadi kita hitungnya nanti 4,5:1 gitu ya. Tadi kan 8 liter. 8 liter nih berarti 4,5 dikali 8 ya. Kan 4,5:1 gitu ya. 4,5 dikali 8 kan 8 liter gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah oke, 36 ya. 36 unit karbon. Ya, oke ya. Nah, oke, lanjut lagi bahan ketiga ya. Itu dedak ya tadi ya. Ya, oke, dedak 4 kilo ya. Nah, kalau dedak itu bahan organik yang kaya banget dengan karbon gitu. Bisa dibilang tuh N-nya kecil banget ya. Jadi CN rasionya tuh udah pasti ya 30:1 gitu ya. Jadi 4 kilo tadi ya. Jadi 4 kilo berarti 4 kali 30 ya. Jadi karbonnya 120 ya, unit karbon ya. Oke. Lanjut ya ke bahan keberapa nih? Aduh. Keempat ya. Oke, keempat. Vitamin B 300 gram. Nah, ini kalau vitamin B mah unsur N-nya nih sangat kecil gitu ya. Perbandingannya tuh sekitar 300:1 gitu. Jadi cara ngitungnya nih rada beda gitu. Kita harus ngitung nitrogennya dulu gitu. Jadi 300:1 itu artinya ya setiap satu bagian nitrogen itu ada 300 bagian karbon ya. Jadi 300 dibagi 300 tambah 1 ya. Jadi 300 dibagi 301 nih ya. Jadi berapa tuh? 0,9967 ya. Jadi karbonnya ada 0,9967 dikali 300. Jadinya 299,01. Ya udah anggap 300 juga ya. Nah, terus kita bahan lanjutannya ya. Apa ya tadi ya? Scroll susu UHT. Oke. Susu UHT ini CN rasionya tuh sekitar 10:1 ya. 12:1 gitu. Jadi ya tadi ya kita ambil angka tengahnya gitu. Angka tengahnya tuh 11 ya, berarti 11:1. Karena satu kotak maka ya 11 kali 1 lah ya. Jadi 11 unit karbon gitu. Lalu yang terakhir apa? Scroll dulu ke atas. Air tambak 200 liter. Ini mah nggak ketahuan CN rasionya air tambak. Jadi ini nggak bisa dihitung juga, dikeluarin juga ya. Jadi yang tadi dikeluarin E4 sama air tambak ya. Jadi yang dihitung tadi cuma molase gitu, dedak, vitamin B sama susu UHT ya. Coba kita jumlahin karbonnya jadi berapa. Ini tadi saya udah memori tinggal dikeluarin.
467 ya, 467. Nah, kan kita harus kembali nih ke formula standarnya. Jadi 467 kan tadi karbonnya adalah 30:1 ya. Nah, berarti nitrogennya adalah 467 dibagi 30. Nah, dapat angkanya 15,5. Nah, jadi untuk memenuhi formula standar CN rasio 30:1 ya. Nah, Ci perlu tambahkan lagi tuh 15 liter nitrogen gitu. Kalau mau jadiin biang ya, tanggung gitu. Nah, ini sih umumnya orang kalau mau ngambil nitrogen itu ya dari pupuk urea. Kan pupuk urea tuh kandungan nitrogennya tinggi gitu. Jadi perlu ditambahkan lagi 15 liter pupuk urea gitu ya. Aci ya. Oke ya. Oke. Saya rasa cukup segini dulu ya diskusi hariannya ya, karena kan diskusi harian ini bukan kumpulan pertanyaan yang biasanya sampai makan waktu 30 menitan ya, jadi segini aja cukup. Nanti kita lanjutin lagi di kesempatan yang akan datang, oke? Terima kasih sudah menonton. Salam Aquarius.